sini kami menyampaikan kepada khususnya bapak-bapak warga RW 08 bahwasanya nanti sekitar jam 7.30 kita akan mengadakan gotong royong di sekitaran lingkungan Masjid Al-Arafah dan lingkungan MDTA Arafah. Untuk itu kepada jamaah bapak-bapak warga RW 08 yang ada waktu luang, mari sama-sama nanti kita bergotong royong dalam rangka untuk mempersiapkan tempat kegiatan pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha kita besok, kemudian juga untuk tempat penyembelihan hewan kurban untuk warga RW 08 dan jemaah Masjid Al-Arafah. Demikian informasi ini kami dapat kami sampaikan. Atas perhatian jemaah kami ucapkan terima kasih. Baiklah. Ketika beribadah, ketika sholat, kurang khusyuk. Ya. Ketika datang hujan, kurang fokus. Baik, ya. Berinfak kurang banyak. Ketika ruku kurang sempurna rukunya. Itulah kita. Bacaannya kurang pas. Itulah. Maka kita berharap dengan membacakan salawat kita telah mendapatkan syafaat, disempurnakan kekurangan-kekurangan, dicukupkan ya kekurangan-kekurangan. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala karena mengulang kembali baca salawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga kita beri akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin. Jemaah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan kembali kajian sederhana insyaallah mengulang-ulang kaji sifatnya, mudah-mudahan termotivasi untuk meningkatkan kualitas daripada ibadah kita, begitu juga dengan kuantitas daripada ibadah. Pada pertemuan sebelumnya, ya, sebelum Ramadan kita sudah membahas tentang sholat berjamaah. Lalu kemarin pada bulan kali kita khusus membahas dengan pemahaman yang sekarang ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran wa ma'aman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini. Dengan izinnya juga kita bisa hadir untuk beraudiah kepada yang hamba diri kita, bertakarruf kepadanya, mendekatkan diri kita. Rasa syukur kita yang tak terhingga, alhamdulillah kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang insyaallah istiqomah memakmurkan masjid yang mulia ini. Menjadi orang-orang yang istiqomah mengisi setiap harinya, terutama di bulan yang mulia. Di dalam Al-Quran berbicara tentang 10 malam pertama di bulan Zulhijjah adalah mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Wal fajr
waktu fajar dan demi 10 malam. Ibnu Abbas mengatakan 10 malam yang dimaksudkan, 10 fajar yang dimaksudkan itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Alhamdulillah kita orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisi malam-malam atau fajar-fajarnya minimal daripada 4 bulan haram di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap apapun yang kita lakukan menjadi amal soleh, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan kebaikan dalam hidup ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Semoga tercurah kesejahteraan, kemuliaan, kebaikan kepada Rasulullah SAW, kepada ahli bait, kepada para sahabat-sahabat beliau yang mulia, mendapatkan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar, di yaumil akhir, kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Sekedar mengulang, syafaat itu mencukupkan yang kurang, menyempurnakan yang kurang, menggenapkan yang ganjil. Itulah syafaat. Maka jamaah hadirin Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya terutama untuk umat Muhammad SAW diberikan keistimewaan khusus. Semua muka bumi ini dikategorikan sebagai masjid. Dalam artian apa? Tempat sujud. Lebih jauh apa lagi maksudnya? Dimanapun kita berada, kita bisa melakukan ibadah sholat. Mau di rumah, ya, mau di pasar, di kantor, di ladang, dalam perjalanan, di pesawat sekalipun, di atas lautan sekalipun, tidak ada halangan untuk tidak sholat. Karena dimanapun di muka bumi Allah ini, Rasulullah SAW mengatakan itu adalah masjid. Dalam artian apa? Tempat sujud bisa dilakukan untuk beribadah di sana. Ya. Maka tidak ada alasan, oh tidak ada masjid di sini, tidak ada musola di sini, coba dulu sholat. Ya. Tapi di mana kita berada, bahwa tempat itu adalah disebut masjid. Kata Rasulullah SAW, "Aindama adrakat as-salatu fasalli fahuwa masjidun." Dimanapun tempat kamu mengetahui waktu sholat telah masuk, sholatlah di sana, karena tempat itu adalah masjid. Dan mengatakan itu Allah Subhanahu wa taala kemungkinan berbeda dengan agama lain. Mereka kalau tak di tempat itu tidak bisa dilakukan ritual agama. Ya. Tapi kalau kita mau di rumah bisa 2 rakaat sholat subuh, di masjid juga sama. Ya. Ketika kita musafir dalam perjalanan, nah sudah masuk waktu sholat di pinggir mobilnya, gelar sajadahnya, bisa sholat di sini. Jadi jemaah ini berapa terus. Lalu dalam kajian ini yang kita maksudkan adalah pembangunan fisik daripada masjid, seperti Masjid Al-Arafah ini. Bangunan fisiknya. Bagaimana pembangunan pertama sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, membangun Baitullah. Ya.
Nabi Muhammad SAW juga punya masjid Nabawi. Maka kita lihat memang saat ini banyak sekali di antara kaum muslimin yang membangun masjid, baik dia bersama-sama ataupun dengan dana sendiri-sendiri. Banyak sekali. Ya. Kalau kita pergi, ya, misalnya ke arah Panama, ya, itu satu masjid besar di sana, Masjid Abu Darda, itu yang berdananya itu bisa keluar. Kalau masuk ke sini Bapak, ya, itu Bapak impak tak ada di dalam, tak ada di dalam Bapak impak. Begitu, tidak butuh Bapak impak, dia sendiri yang berdananya. Luar biasa. Pergi kita lagi melaju sampai ke Sungai Pinang, lewat Limau Panjang. Nah, orang sudah bangun masjid kiri kanan. Siapa membangun ini? Kalau Rasulullah SAW membanahi masjidah, banallahu lahu baitan fil jannah. Ini motivasi awalnya. Siapa yang membangun sebuah masjid karena mengharap ridho Allah, maka kita harus garis bawahi karena Allah, bukan mencari orang impak. Ya, karena ada juga, ya, membangun masjid pinggir jalan, sasarannya apa? Supaya orang berubah. Dijadikan sebagai bisnis. Ya. Khawatir kita seperti ini. Ada juga membangun masjid untuk bertanding antar komplek. Ya. Ada di sini masjid dekat, dibangun lagi di sini masjid. Kenapa seperti itu? Karena kesempatan juga. Kamu tidak sesuai dengan itu. Dibangunnya dari masjid, bertanding masjid. Dulu bapak yang orang untuk kesempatan, maka mestinya masjid itu dibangun, dibilahi. Saya tak tahu. Nah, saya tak sebutkan donasi, tapi untuk bapak itu berkata, itu masjid sini, di sini ada masjid. Ya, jaraknya berapa? Tidak sampai 200 meter. Saya temukan bukan. Jadi itu tidak satu dua tetapi harus seperti karena apalagi, ya, mau lagi satu masjid, mau lagi satu masjid, mau jadi masjid. Ya. Berarti pembangunannya itu bukan karena Allah. Pada masa Rasulullah ada juga masjid dilakukan, dibangun oleh orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu, ya, orang munafik membangun masjid disebut dengan masjid Dirar, ya, masjid tandingan, dirobohkan oleh Rasulullah SAW. Bongkar masjid. Ya. Makanya dalam perizinan membangun masjid itu, ya, mesti harus diperhatikan kalau mau bangun masjid. Tidak layak tidak dibangun di sini masjid. Apa ya udah bangun masjid yang pertama itu? Kan gitu. Nah, kenapa? Untuk saat ini orang tidak lagi kesulitan membangun masjid. Tapi kesulitan kita sekarang mencari penumpang pengisi daripada masjid itu. Keren, bagus masjidnya. Ya. Tapi coba lihat siapa jamaahnya. Siapa jamaah? Baik yang dibangun oleh pemerintah, dibangun oleh lembaga, atau dibangun oleh masyarakat. Kelelahan kita saat ini bukan lagi, ya, dalam tanda kutip, bukan lagi
permasalahan pembangunan fisik, tetapi banyak juga permasalahan pembangunan ruhiyahnya. Siapa yang membangun masjid, kalaupun hanya sebesar sarang burung, Allah akan membangun Baitul fil Jannah, rumah untuknya di surga. Saya yakin Masjid Arafah ini dibangun bersama-sama. Ada yang infaknya satu sak semen, ada yang infaknya satu batang besi, ada yang infaknya 2 buah batu bata, ada yang infaknya 1.000 rupiah, ada yang infaknya tenaga saja, ada yang infaknya pikiran, ide, cara bagaimana. Maka orang-orang yang terkumpul ini memberikan ini masjid, kelak mereka akan dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rumah untuk mereka di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ini insyaallah. Tetapi tadi di garis bawahi lillahi ta'ala. Jangan mentang-mentang kita lebih banyak infaknya. Harus diluruskan. Kalau tidak dilambung, tak jadi masa cinta. 2 kali merugi nanti, 2 kali merugi. Uangnya habis, tak dapat apa-apa. Ya. Jangan. Maka saya sampaikan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Biar banyak infaknya asal ikhlas benar. Ya. Biar banyak infaknya asal ikhlas, berinfaklah, bantulah masjid ini. Tapi sudah selesai Ustaz pembangunannya. Pembangunan masjid itu yang tak pernah selesai. Ya, tak pernah selesai. Selesai kita membangun fisik, ruhiyahnya juga harus kita bangun. Siapa yang akan menggerakkan masjid ini? Bagaimana sajadahnya? Bagaimana AC-nya? Bagaimana lampunya? Siapa yang akan menjadi imam? Siapa yang akan menjadi muazzin? Siapa yang akan membersihkan masjid? Tak ada henti-hentinya. Akan ada terus peluang untuk jamaah untuk bisa menjadi bahagian dari orang-orang yang membangun masjid ini. Tidak hanya sekedar fisik yang kita pikirkan. Ya, nanti orang di Masjidil Haram itu. Ya. Untuk para pembersihnya saja, orang Pakistan, orang Bangladesh di situ, ratusan orang. Ya. Supaya apa? Terlayani jamaah itu dengan baik. Ya. Pergi kita ke WC-nya, nyaman, ya, nyaman tidak. Kemanapun kita di lingkungan Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ini, nyaman tidak. Lahap makan sate ya. Mantap.